Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Lampung Timur, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik, terdiri dari pengawas atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Sugi Harti dari SDN 2 Nabang Baru. Saya Alfia Susanti dari TK Abasri Lunggu, Kecamatan Pekalongan. Saya Nur Istiar dari TK Aba 36 Gedung Wani Timur. Selamat menyaksikan. Bu A. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu A? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Nur? Alhamdulillah sehat juga, Bu A. Baik Ibu, sebelum saya melakukan observasi, saya akan bertanya-tanya ya kepada Ibu terkait coaching yang akan disampaikan oleh Ibu. Saya di sini berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses Ibu melakukan coaching ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu ya, yaitu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu juga tahu bahwa nanti rubrik penilaian yang saya nilai menjadi acuan Ibu untuk bisa menyampaikan coaching sesuai dengan prinsip dari seorang coaching. Seperti itu Ibu ya. Oke. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan bahwa misalnya coaching sesuai dengan prinsip dari seorang coaching itu yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya, yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi itu ya Bu ya, sebagai coaching. Dari coaching yang meliputi presensi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dari teknik rasa. Oke, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ini Ibu dan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Ibu, rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu itu sudah itu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya ya Ibu ya, dalam mengamati Ibu. Sampai di sini bisa dipahami Ibu? Insya Allah bisa Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai atau ingin dikembangkan dalam percakapan ini Ibu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi yang ingin dikembangkan Ibu tadi yang pertama mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari dua potensi ini ya, mana yang akan dikembangkan Ibu secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif ini coaching bisa mengeluarkan potensi dan permasalahan yang dihadapinya. Oke, memang benar Ibu, untuk menggali banyak hal dari seorang coaching. Untuk pertanyaan kan Dok. Memang Ibu menjadi pendengar aktif itu bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Sudah baik yang akan dilakukan Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Ibu ya, kira-kira indikator capaian apa yang akan Ibu capai dalam kegiatan coaching nanti? Baiklah, kompetensi yang ingin saya capai pada coaching nanti yaitu saya bisa menerapkan alur tirta secara urut dan sehingga dengan begitu coaching dapat mengeluarkan ide-ide sehingga menemukan solusi dari
permasalahan yang dihadapinya. Oke. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses bisa tercapai maksimal ya Ibu ya. Insya Allah. Cut. Oke, selamat melaksanakan coaching Ibu. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar, sukses, dan bisa menemukan atau menggali ya ide-ide dari coaching sehingga bisa menemukan solusi permasalahannya. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Al, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Sugi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Sepertinya ada sesuatu nih yang ingin Ibu sampaikan. Iya, Boleh? bener. Silahkan kalau Iya, mau Bu. menyampaikan sesuatu. Ini Bu, kemarin kan saya bilang sama Bu Al bahwa yuk sih Bu meluangkan waktu berdua, saya pengen ngobrol gitu kan ya. Ya. Jadi memang ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Al terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah saya gitu Bu. Oh iya, silahkan Bu. Ada apa nih dengan kegiatan pembelajaran di sekolahnya? Iya, jadi begini, ada 2 orang rekan guru saya yang ketika mengajar itu masih menggunakan metode yang konvensional. Maksudnya tuh mereka itu 2 orang rekan guru saya itu kalau mengajar itu dominan metode ceramahnya Bu. Jadi kan ketika kita memasuki kurikulum Merdeka ini kan cara konvensional seperti itu kan tidak terlalu berpihak kepada murid begitu. Jadinya kan muridnya hanya mendengarkan saja, yang aktif hanya gurunya saja karena ceramah terus menerus seperti itu Bu. Betul sekali. Di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, seharusnya guru lebih kreatif dan dapat menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan zaman supaya bisa menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Iya. Nah, dengan masalah itu kira-kira situasi apa yang Ibu inginkan? Nah, yang saya inginkan itu jadi guru itu tidak hanya menggunakan metode konvensional atau metode ceramah yang seperti saya kemukakan di depan tadi. Jadi lebih bisa berpihak kepada murid, misalnya dengan metode diskusi itu kan akan membuat murid tersebut lebih aktif seperti itu. Jadi tidak hanya ceramah terus, dengan misalnya dengan menggunakan metode lain, misalnya demonstrasi atau contoh misalnya kalau di kelas 3 itu pas pelajaran IPA yang perubahan wujud benda misalnya itu bisa menggunakan merebus air seperti itu Bu. Nanti kan ada proses menguapnya seperti itu dari benda cair ke gas karena menguap. Itu siswa itu dilibatkan langsung, jadi mereka memperajakan langsung seperti itu. Jadi tidak ceramah terus seperti itu loh Bu. Iya, betul sekali ya Bu. Guru harus lebih kreatif dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Nah, terkait masalah itu, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya, baik Bu. Jadi saya tuh punya angan-angan memberikan kayak semacam kegiatan misalnya kayak memberikan sedikit bimbingan kepada rekan guru saya tersebut bagaimana pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih berpihak kepada murid. Jadi yang tujuan akhirnya adalah potensi murid tersebut akan keluar gitu Bu. Mereka akan termotivasi untuk belajar karena kegiatan belajarnya itu menyenangkan, tidak pasif seperti itu Bu. Jadi itu saya ingin bahasa kerennya itu memberikan mentoring, kegiatan mentoring terhadap
rekan guru saya tersebut gitu Bu. Bagus sekali rencana Ibu tersebut. Selain itu, kira-kira apakah ada rencana lain yang bisa mendukung kegiatan Ibu tersebut? Bisa Bu, jadi untuk melakukan kegiatan mentoring terhadap rekan sejawat itu kan rasanya sedikit berat ya Bu jika saya melakukannya sendirian gitu. Jadi saya akan melibatkan satu kepala sekolah, terus insya Allah rencananya itu ingin mengundang narasumber yang mempunyai kompeten lebih gitu. Jadi rekan sejawat saya tadi mungkin akan lebih merasa oh ini ilmu yang didapat ini dari narasumber yang kompeten seperti itu Bu. Luar biasa sekali rencana Ibu tadi. Hal tersebut sudah bagus sekali ya Bu ya rencananya. Mudah-mudahan rencana Ibu itu berjalan lancar dan saya yakin dengan rencana Ibu tersebut kreativitas guru dalam mengajar, dalam menggunakan metode mengajar mudah-mudahan bisa berubah, bisa sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Mudah-mudahan Bu, itu harapan saya memang. Setelah itu kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, tadinya kan sebelum kita ngobrol ya Bu ya, kayak di kepala itu penuh gitu Bu. Jadi setelah ngobrol dengan Bu Alfia, hal pertama yang saya rasakan lega. Itu satu. Terus yang selanjutnya itu ada jalan keluar dari permasalahan saya tadi, yaitu dengan memberikan kegiatan mentoring terhadap rekan sejawat saya tersebut Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Suki yang sudah mempercayakan diskusinya kepada saya. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan bisa menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, terutama bagi Ibu dan juga bagi rekan-rekan Ibu di sekolah Ibu. Terima kasih Bu Sugi. Sama-sama, Sampai Bu jumpa lagi. Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan coaching. Luar biasa sekali coaching hari ini yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada indikator yang sudah tercapai, yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi apa saja Ibu? Alhamdulillah Ibu, selama coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta sehingga coaching bisa mengeluarkan ide-ide dan menemukan solusi dari masalahnya. Luar biasa ya Ibu ya. Untuk pelaksanaannya luar biasa cukup bagus. Terima kasih. Sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian sebelum saya akhiri ada satu lagi nih Bu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Al tentunya ya. Pertanyaannya seperti ini Bu. Kompetensi apa yang ingin ditingkatkan Bu Al ke depannya seperti itu Bu Al? Dalam coaching ini hal yang saya ingin tingkatkan yaitu kompetensi pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan yang berbobot ini saya sebagai coach bisa menggali ide-ide yang dimiliki coach dan coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk hari ini Bu Al. Kiranya cukup sampai di sini observasi dari saya. Mudah-mudahan Bu Al selalu dalam keadaan sehat ya Bu Al ya. Amin. Terus Terima kemudian kasih, panjang Bu. umur ya. Amin. Sehingga kita masih bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Al. Terima kasih Oke, sama-sama. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Bagus sekali rencana Ibu ya.
luar biasa rencananya. Saya yakin apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana ya Bu ya. Kemudian ya kemudian tentunya tuh setiap perencanaan itu ada salah satu pendukung nih, pendukung yang diinginkan sama Bu Al. Kira-kira pendukungnya apa saja tuh Bu Al? Baik, dalam kegiatan kelompok belajar nantinya dalam hal bertukar pikiran tersebut, tentunya saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai stakeholder yang tertinggi di sekolah. Nah, itu. Selanjutnya saya juga nanti bisa juga menghubungi rekan dari sekolah lain yang pernah mengikuti pelatihan tentang media seperti itu, Bu. Jadi nanti mungkin bisa di kelompok belajar kami itu kami mendatangkan narasumber dari sekolah lain yang terdekat dengan kita yang kebetulan memang mengikuti pelatihan terlebih dulu. Oke. Oh ya. Baik Bu Al. Terakhir nih pertanyaannya, untuk kegiatan Kombel ini apakah dilakukan antar lingkungan sekolah atau dilakukan oleh antar sekolah Bu Al, untuk yang rencana Bu Al jalan? Untuk rencana saya ke depan itu saya merencanakan untuk melakukan kegiatan kelompok belajar di sekolahan saya terlebih dulu, Bu. Karena kebetulan guru-guru di sekolah saya itu jumlahnya ada 6. Jadi kami mungkin akan bersama-sama dulu belajar, tapi dengan mendatangkan narasumber dari sekolah lain yang kebetulan pada waktu yang lalu mengikuti pelatihan. Oke. Kiranya cukup sampai di sini Bu coaching hari ini. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menjadi coaching Ibu ya. Mudah-mudahan dengan coaching kita hari ini bisa mendapatkan solusi Ibu atau unek-unek Ibu tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Terima kasih sama-sama Bu karena telah mau mendengarkan curahan hati saya. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuri Istia. Waalaikumsalam. Bu Kiarti, apa kabar Bu Sugi? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu baik kan? Alhamdulillah sehat. Iya baik, alhamdulillah sehat ya. Ini loh, saya perhatikan beberapa hari ini kok kayaknya ada yang dipikirkan. Terus kemarin sempat chat ya Bu ya, minta kapan sih kita punya waktu untuk ngobrol gitu, dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu, bisa ngobrol, nyantai saja ngobrolnya. Jangan tegang-tegang karena kondisi kita lagi semrawut ya Bu ya. Jadi gimana apa yang ingin disampaikan Bu? Gini loh Bu Sugi, kemarin tuh saya punya permasalahan itu terkait pembelajaran yang ada di sekolah saya Bu Sugi. Gimana pembelajaran? Jadi saya tuh merasa bahwasanya teman saya itu, teman rekan sejawat itu pembelajaran itu masih kurang di dalam kelas gitu ya, karena saya lihat itu masih monoton, kemudian tidak menggunakan, masih klasikal ya, kalau zaman dahulu itu masih klasikal pembelajarannya, jadi belum merujuk ke kurikulum merdeka seperti itu Ibu. Padahal kita sudah harusnya untuk saat ini kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi rekan sejawat Bu Nur Istiar itu ada yang masih belum menggunakan kurikulum merdeka sehingganya pembelajarannya monoton seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi sebenarnya sudah ada penyampaian terkait kurikulum merdeka seperti itu Bu. Cuman rekan saya itu masih punya mindset itu pembelajaran yang zaman dulu gitu loh Bu, masih dia pedomannya tuh masih yang dulu gitu. Terus berkaitan dengan hal tersebut, keinginan atau harapannya Bu Nur Istiar itu seperti apa dari rekan sejawatnya? Nah,
harapan saya itu rekan-rekan saya itu atau rekan sejawat itu bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita pembelajaran itu berdiferensiasi kepada anak seperti itu Ibu. Iya, Jadi iya. sehingga anak itu memiliki apa ya, semangat gitu loh Ibu, semangat untuk belajar gitu. Tidak hanya harus fokus terhadap pemberian pembelajaran guru itu sendiri ya kan, Iya. tetapi anak-anak bisa memilih, aku tuh senangnya di sini, Iya. seperti itu. Jadi aku tuh pengennya tuh mewarnai Bu Guru, aku tuh pengennya mencocok seperti itu kalau di PAUD ini Bu ya. Iya, apalagi Gitu. kalau di PAUD ya Bu ya. Tahulah anak-anak PAUD masih kecil-kecil, jadi kadang-kadang itu mereka itu tidak bisa kita harusnya belajar ini, harusnya belajar ini kan. Jadi kan yang namanya apalagi Ibu berharap bahwa akan ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan minat mereka ya Bu ya. Betul Jadi sekali. jadi harapannya ketika anak-anak itu belajar dengan sesuai dengan minat mereka, harapannya adalah tujuan pembelajarannya tercapai begitu ya Bu ya. Iya, tercapai secara maksimal seperti itu. Terus berkaitan dengan harapan Ibu tadi, yang selama ini sudah dilakukan apa Bu? Untuk agar guru rekan sejawatnya Ibu tadi itu pembelajarannya Sesuai tidak dengan apa yang saya inginkan. rencananya mau melakukan apa gitu. Oke. Kalau yang sudah saya lakukan selama ini ya Bu ya, ini saya sudah melakukan diskusi atau kombel dengan rekan sejawat terkait itu kurikulum Merdeka seperti itu yang sudah saya ada lakukan. komunitas belajar Sudah Bu? sebenarnya sudah bagus sekali Iya, ya Bu itu ya. tadi. Tapi ya memang mindset itu kembali lagi ke pribadinya itu tadi loh Bu. Karena mohon maaf ini bukan ngejudge bahwa dia sudah sepuh sehingganya bukan ya Bu ya, bukan seperti itu. Tetapi di sini memang mungkin kita perlu pendekatan secara secara pribadi ke rekan sejawat. Berarti rencananya yang akan melakukan pendekatan dengan rekan sejawat tadi, karena sebenarnya kalau melihat fasilitas yang ada tuh harusnya sudah pembelajarannya itu sudah berdiferensiasi ya Bu, karena sudah ada komunitas belajar. Jadi rencananya itu yang melakukan pendekatan terhadap guru tersebut. Dengan pribadi lah individu. Iya. Ini kan begini, waktu kita ngobrol tuh kan nggak banyak ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan di sini adalah solusi Bu tentunya ya, karena tadi saya udah ada permasalahan, tentunya solusi seperti itu. Solusi bagaimana caranya saya bisa mengajak teman saya atau rekan sejawat saya menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodratnya seperti itu Bu. Kan tadi Ibu sendiri sudah mengatakan kalau solusinya itu melakukan pendekatan. Nah, untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira nih ada nggak pihak yang ingin Ibu ajak atau yang ingin Ibu jalin kolaborasinya untuk mengatasi masalah tersebut? Tentunya di sini yang ingin saya ajak berkolaborasi ya tentunya rekan sejawat ya Bu ya, rekan sejawat yang ada, rekan sejawat yang lain. Kemudian di sini saya akan mencoba mencarikan narasumber ya Bu ya, narasumber dari luar yang istilahnya yang kompeten gitu ya, sehingganya rekan sejawat itu kalau mendengarkan penyampaian dari narasumber yang kompeten kan siapa tahu bisa seperti itu, hatinya bisa tergugah seperti itu untuk bisa lebih baik lagi ya Bu. Ya memang benar sih Bu, kadang-kadang kita itu walaupun hal yang disampaikan itu sama, kadang-kadang ketika yang menyampaikan itu berbeda orang, apalagi orang tersebut tidak setiap hari berinteraksi dengan kita, itu biasanya akan lebih mudah untuk diterimanya. Jadi biasa rencananya Bu, mudah-mudahan bisa ini ya Bu ya, bisa terlaksana. Nah ini terakhir kita udah ngobrol nih ya, walaupun
sekali lagi kita terbatasi oleh Waktu. waktu. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah obrolan kita yang singkat ini, Bu? Iya. Tentunya plong ya Bu ya. Iya. Ini di di hati ini rasanya plong gitu. Alhamdulillah. Beban yang ada di pikiran saya selama ini sudah terurai, sudah ada titik terangnya. Titik terang Terima dari kasih dari Ibu. Dari apa? Lanjut. Ya, jadi itu. ya saya juga terima kasih banyak karena Ibu mau bercerita dengan Iya, saya. Yang sama-sama, mudah-mudahan Ibu. dengan obrolan singkat ini permasalahan yang ada di sekolah Ibu bisa terpecahkan dan ada jalan keluar sehingga Amin. kegiatan pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Amin. Iya, mungkin itu saja untuk obrolan kita hari ini. Jangan bosan-bosan, lain kali jika ada yang perlu diobrolkan lagi, chat aja ya Bu ya. Iya, siap, Bu. Oke, begitu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat-sehat ya, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.